memberikan semangat buat kita untuk kedepannya semakin terus melaksanakan hal ini dan berusaha lebih baik lagi. Mungkin itu kali yang terpikir. Oke, baik. Begitu banyak sepertinya ya Pak ya, semuanya hari ini terakumulasi perasaan. Nah mungkin boleh juga dibagikan Bapak yang telah dihasilkan melalui penyelenggaraan JF3. Kami merasa bahwa adanya kecintaan lebih banyak terhadap produk lokal. Itu feelingnya kayaknya ada hal itu untuk tercapai, memang itu juga satu yang kami dorong. Dan kami merasa memang ada di mana penyediaan platform ini memang berguna untuk kemajuan bisnis para pelaku industri mode. Kami harap bisa dimanfaatkan untuk memajukan bisnis lebih baik untuk exposure juga, dan hal kami lihat ada tercapai di dalam pelaksanaan ini. Dan yang sangat kami syukuri, kita bisa berdiri bersama, bergandengan tangan, mendorong bersama industri mode Indonesia ini yang kelihatannya mulai bergulir. Ada pengguliran yang makin baik, tentu batunya cukup besar, dan kita berharap jangan berhenti, sama-sama dorong terus. Dan yang kali ini juga kita rasakan cita-cita untuk ke going global itu semakin terasa karena networknya semakin ada, banyak pihak yang semakin mau mendukung, dan ternyata jalan kelihatannya makin terbuka dan harapan besar untuk industri mode Indonesia semakin kelihatan. Kayaknya bakal maju nih, dan ya sedikit banyak Jeffrey, Melakon, kita bersama-sama dengan pihak strategis ada mengambil bagian. Nah, kalau dengan itu kan, wah kita ada diambil bagian dari kemajuan industri ini, kan senang. Kan senang ini membuat kita semakin termotivasi, dan semoga ini semakin menjadi semacam bensin ya, untuk mendorong semangat kita. Baik, kalau saya simpulkan berarti optimis ya Pak, bahwa melalui kegiatan ini kita bisa turut menjadi bagian dalam kemajuan industri fashion tanah air ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Yang berikutnya yang juga turut andil adalah Lakon Landing, bisa saya sebut sebagai partner setia nih. Ada harapan khusus nggak sih Pak untuk Lakon Indonesia sebagai bagian dari JF3 Fashion Festival? Kita merasakan betul dukungan Lakon, Bu Tresya sebagai pribadi kan sebagai investor kami juga, sekali semangat ide-ide yang ditularkan, disuntikan, diisikan untuk kami sangat bersyukur. Dan Lakon Indonesia sendiri presentasinya keadaannya tuh semakin hari semakin baik, dan kita kebagian terus. Lakon Indonesia ada di JF3, jadi JF3-nya diterangkan dengan sangat nyata, jadi kita sangat berterima kasih pada Lakon Indonesia. Nah, kita berharap Lakon Indonesia terus konsisten dengan misinya, dan bersama-sama dengan JF3 kita memajukan industri mode Indonesia yang kita cintai ini. Kita aminkan bersama ya, semoga kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan dapat bisa mensupport, menjadi penyemangat untuk kemajuan industri mode tanah air. Pertanyaan terakhir ini Bapak, ada pesan khusus untuk para pecinta mode tanah air sebagai chairman JF3? Wah, buat para pecinta mode, tumbuhkanlah semangat. Momentum sekarang sedang ada-adanya, jadi raihlah momentum. Kita sudah lepas dari satu situasi COVID kemarin yang sangat memprihatinkan, tapi sekarang kita merasa enteng dan merasa siap untuk maju, dan kelihatannya juga ekonomi meskipun masih cautious, hati-hati, tapi kelihatannya mengarah membaik, dan ekonomi middle class sedang rising up, artinya sedang tumbuh. Jadi kita perlu memanfaatkan fasilitas yang ada dan momentum yang ada untuk kita benar-benar maju. Dan sekali lagi memang untuk di media yang benar-benar memegang peranan sangat penting untuk memberitakan hal yang positif demi kemajuan industri mode, saya juga mengucapkan terima kasih, dan
teruskanlah kerja baik yang sudah dilaksanakan oleh tim media, semoga juga semakin berkembang kita bersama. Thank you. Oke, saya boleh minta sekali lagi aplaus untuk Pak Sugi, Chairman JF3 yang sudah menyulut semangat kita sore hari ini. Karena sekali lagi mungkin ini adalah penyelenggaraan hari terakhir Fashion Show JF3 2023. Tetapi ini bukan akhir, tapi justru awal baru ya, karena untuk kita terus berkembang lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Berikutnya hadir juga Bu Tresya yang malam hari ini akan menjadi pemeran utama untuk Fashion Show penutupan JF3 2023. Ibu, ini jujur pertanyaan saya banyak sekali untuk Ibu ya. Baik, Ibu yang pertama mungkin boleh malam hari ini kan tema yang dihadirkan unik sekali seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Plat nomor Makanya Bu, ini boleh dikasih penjelasan maknanya apa di balik itu? Saya mau bocorin dikit lagi. Konsep Fashion Show-nya akan seperti apa malam? Sorry, saya jawab yang nomor 2 dulu ya, mohon maaf, udah dekat tinggal lihat aja langsung. Jangan bisa bocorannya. Ya, RIK 062324L itu adalah RIK itu dari lurik. Oh iya. Jadi kalau dilihat dulu bahasanya itu sebelum lurik itu RIK sebenarnya. Ya, lurik dipanggilnya RIK kayak gitu. Lalu 06 itu adalah koleksi ke-6 Lakon Indonesia menggarap tekstil tradisional bekerja sama dengan Insan, kreatif directornya Lakon, seorang desainer mungkin ya udah harusnya udah kenal ya. Insan 2324 adalah musim kami mengerjakan koleksi 2023-2024 L Lakon Indonesia. Boleh minta aplaus dulu kali ya? Ada kepikiran saya itu tadi sebelum pikir ya Bu ya. Ini kan bulan Juli, harusnya kan 07. Ternyata kalau 6 itu, oh ternyata bukan itu ya. 06 itu adalah ini koleksi ke-6. Iya, Lakon Indonesia menggarap tekstil tradisional. Baik. Ada inspirasi khusus Ibu mungkin untuk koleksi malam hari ini, dan mungkin rekan-rekan media juga penasaran apa bisa langsung didapatkan di Lakon Store Indonesia koleksinya? Bisa. Jadi ini dari tahap pembelajaran kami juga. Sorry, jadi jawab yang kedua dulu. Soalnya kalau bisnis harus dikejar katanya. Saya paham itu. Namanya kan gini, jadi bisnis dikejar dulu. Ya. Ya, koleksi kali ini itu udah bisa langsung didapatkan di Lakon Store. Ini juga tahap pembelajaran. Jadi Lakon juga dari tahun ke tahun kami terus berkembang dan memperbaiki diri. Jadi kalau di koleksi-koleksi sebelumnya mungkin belum bisa langsung, karena memang ini adalah satu sistem yang harus ada perbaikan. Kaitannya adalah dengan pengrajin karena semuanya dibikin pakai tangan, walaupun kayak gini nih. Iya, ini bukan cetak mesin ya, ini di batik. Jangan salah, ini di batik. Jadi perlu waktu. Nah, dari sebelum-sebelumnya, jadi yang mungkin kalau dulu produksi itu awal sampel, terus kita produksi dulu sedikit untuk memang produksinya hanya untuk fashion show aja, terus habis itu baru mulai produksi lebih banyak untuk barang jualannya. Kalau sekarang enggak, kita udah majukan ke depan gitu. Tapi itu kan jadi perlu pemikiran jangka waktu yang lebih panjang untuk perencanaannya, karena udah kalau dulu 3 bulan di depan belum bisa nih langsung jualan gitu. Sekarang kita coba 6 bulan ke depan, terus sekarang 1 tahun di depan kita udah siapin dulu kainnya. Tapi untungnya yang namanya kain tradisional itu tidak ada luarsa. Makanya itu mungkin sekali terjadi. Kalau kita menggarap kain yang lain, itu printnya kan bisa, oh ini udah nggak action lagi nih, sekarang nggak tren lagi gitu. Ini udah lewat gitu warnanya atau apa. Tapi kalau kain tradisional tuh itu nggak akan ada kadaluarsanya. Malahan kalau dengan kita punya kualitasnya baik, karena biasa kerjaan tangan itu makanya perlu dilestarikan ya. Itu kan makin hari kita bisa lihat kualitasnya agak berkurang.
Jadi kalau kita punya yang bagus, itu malah makin hari makin bertambah nilainya. Itu collector's item berarti. Lama-lama jadi collector's item. Kalau dulu kayaknya biasa-biasa aja, mungkin kalau dulu ya misalnya nenek saya punya kain batik tulis gitu kan biasa banget. Simpen aja gitu banget. Sekarang kan jadi berharga banget gitu. Lemari dia itu jadi berharga. Kalau sekarang mungkin cucunya rebutan gitu mau dapetin kain batiknya kan gitu. Berarti fashion itu bisa jadi legacy juga ya Bu? Bisa. Wow. Pasti. Tapi kita harus bisa menggarapnya dengan baik. Makanya kalau kita lihat di fashion designer yang kuat-kuat yang terkenal di luar negeri itu barang mereka sekarang second hand gitu itu memang jadi collector's item yang harganya udah naik tinggi sekali gitu. Semua yang klasik yang vintage itu semakin dilihat Gitu. Apalagi kalau itu ada craftsmanship di situ yang memang udah sulit didapatkan saat ini. Oke, itu yang nggak bisa dibeli ya, itu Ya, priceless nggak juga. bisa. Nah, mungkin berikutnya kita juga boleh membahas lakon ini kan salah satu kita boleh sebut brand lokal yang bisa survive begitu Bu, bertahan sampai titik ini tuh dia juga bukan hal yang mudah gitu ya. Baik, nah kendalanya sebenarnya apa sih Bu, untuk lokal brand supaya tetap bisa bertahan di tengah kita semua tahu nih masih sekali mulai dari luar. Kita sebenarnya saingannya bukan cuma yang dari luar aja, yang dari dalam juga menurut saya. Saya bisa ngerti sih kalau misalnya ada belum semua pemakai fashion, pecinta fashion itu memilih produk lokal. Kenapa? Soalnya saya juga melihat kualitas produksi kita, pakaian jadi kita itu belum bisa setara. Tidak semuanya ya bisa setara dengan produk impor. Itu pasti, dan lebih banyak yang tidak. Tapi itu kendalanya kalau kita telusuri lagi itu dari tenaga kerjanya juga. Keterampilannya itu masih kurang, makanya kita juga di lapangan kita akhirnya ya mesti dari hulu ke hilir kerjanya gitu kan. Dan mulai dari training tenaga kerjanya juga kita punya workshop sendiri, pekerjanya harus di training. Kita juga nggak cuma tenaga kerja sendiri juga, tapi saya juga menerima pekerja magang dari SMK karena saya lihat memang mereka perlu untuk dibina, dibuka pengetahuannya, karena kita tuh terkadang terjebak di dalam satu sistem yang mengulang gitu. Kalau kan kita sering banget ya nanya kenapa kamu bikin seperti ini, soalnya biasanya juga begitu. Jawabannya kan gitu, biasanya juga begitu. Nah kalau biasanya begitu tuh artinya itu hanya pengulangan. Keluar dari zona nyaman itu ya Mas? Nah, itu enggak semua yang bisa bertahan ya. Jadi kalau misalnya di lakon juga akhirnya kami juga bekerja sama dengan CMT. CMT itu artinya kami subkan jahitan itu, jadi nggak semuanya dijahit di workshop tapi disubkan keluar. Akhirnya di setiap CMT itu lakon juga harus memiliki line sendiri yang kita training sendiri orangnya, walaupun di tempat orang lain. Tapi saya pikir ini bagus juga ya, saya bisa membagi ilmu itu ke tempat lain. Saya harap CMT yang bekerja sama dengan lakon itu lama-lama nggak satu line ini aja nih yang hanya untuk lakon. Ini juga tahap awalnya sulit ya, orangnya ganti-ganti terus karena aduh susah banget sih kerjanya gitu. Padahal sebenarnya nggak susah, cuma tinggal mau apa nggak, beda sedikit aja gitu kan. Tapi kadang-kadang sedikit aja berubah mereka nggak mau, itu yang jadi masalah. Jadi ada masalah mentality juga di sini ya menurut saya. Mungkin terlalu nyaman gitu. Jadi tapi saya harap nanti kalau memang ini bisa berjalan dengan baik, artinya CMT ini dia bisa mengcopy line itu ke tempat lainnya dan dia bisa menerima brand lain mungkin untuk menjahit di tempat dia, dan akhirnya produk lokal kita kan bisa meningkat kualitasnya secara tidak langsung ya. Dari hulu ke hilir ya Bu, ya ternyata masih ada kendalanya sendiri. Makanya lakon itu kalau ditanya lakon Indonesia itu brand apa sih? Saya bilang lakon Indonesia itu bukan brand. Lakon Indonesia itu adalah sebuah ekosistem sebenarnya. Ekosistem yang kami dirikan untuk tujuannya pelestarian budaya. Tapi memang akhirnya setelah
dijalankan pelestarian budaya. Misalnya kita mau melestarikan batik kan, wah ini adalah tuntutannya jadi panjang. Ya, melestarikan batik harus melestarikan pengrajinnya gitu. Melestarikan pengrajin artinya kan apapun yang mereka hasilkan harus bisa terjual. Nah, harus bisa terjual, harus jadi produk. Produknya harus bagus, tuntutannya panjang. Jadi produknya harus bagus, berarti keterampilan pekerjanya juga harus baik. Penghasil kainnya harus juga baik gitu. Jadi banyak itu kerjaannya dari hulu ke hilir. Ya mungkin, tapi saya bersyukur saya punya tim yang bisa mendukung saya gitu untuk mengerjakan ini semua. Jadi kalau ditanya kuncinya, saya rasa tim saya bisa bekerja. Jadi saya mencari, kalau di Lakon yang dicari adalah orang yang bisa bekerja dengan tangan sendiri semuanya, bukan cuma nunjuk dong, lu kerjain nih gitu. Nggak gitu ya. Jadi dia harus kerja sendiri, mesti mau tangannya kotor. Nah itu kuncinya kali. Oke. Paham ya teman-teman? Cukup 2 SKS ya, jadi kita bahas. Nah berikutnya mungkin Ibu kita langsung